Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Waalaikumsalam. berazam bertemu kembali dengan saya Syafriadi. Hari ini saya akan berbincang-bincang dengan salah seorang bakal calon Bupati Siak, Bapak Irving Kahar Arifin. Kemunculan Pak Irving sebagai bakal calon Bupati Siak pasca 17 Agustus tahun 2024 cukup mengagetkan banyak pihak karena jauh sebelumnya Pak Irving tidak pernah mendeklarasikan diri sebagai bakal calon Bupati Siak. Kini ia sudah mendaftar di Komisi Pemilihan Umum bersama Sugianto yang diusung oleh dua partai politik, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa. Kita berbincang dengan Pak Irvin untuk melihat latar belakang dan pertimbangan beliau mengapa ia ikut menjadi kontestan politik di Kabupaten Siak. Assalamualaikum Pak Irvin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat, Pak. alhamdulillah sehat Pak. Kemarin sudah selesai mendaftar ya Pak? Iya, Sudah selesai tes kesehatan Pak? sudah 2 hari kita tes kesehatan, satu kesehatan rohani, kemudian kesehatan jasmani. Ini pertama nih Pak ya Bapak ikut tes kesehatan untuk bakal calon bupati. Ya, ini pertamanya Pak. Pertama Pak ya. Banyak yang diperiksa, yang dites Pak. Wah, yang diperiksa alhamdulillah kalau untuk rohani kita cuma dites bagaimana psikologis kita, bagaimana kemampuan TPA kita, potensi akademisnya. Nah, kalau untuk jasmani ya mulai dari jantung, ya semuanya lah Semuanya diperiksa. Pak ya. Kenapa tiba-tiba Bapak muncul sebagai bakal calon? Jauh sebelumnya Bapak tidak pernah membuat baliho, membuat spanduk, mendeklarasikan diri sebagai bakal calon, beda dengan figur-figur lain. Ini setelah 17 Agustus, Bapak tiba-tiba menjadi balon dan kemarin sudah mendaftar di KPU bersama Pak Sugianto. Apa yang menjadi pertimbangannya? Terima kasih Pak Sapriyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat berazam.com. Memang apa yang disampaikan oleh Pak Sapriyadi tadi benar. Saya menyatakan maju Pilkada 2024 ini adalah setelah 17 Agustus. Mungkin angka 17 ini angka keramat. Iya Pak, jadi setelah penaikan bendera, kemudian saya istirahat, habis zuhur saya pulang ke Pekanbaru. Kemudian saya bertemu dengan partai, ketua partai juga. Nah, dari situlah saya menyatakan saya maju. Sebelumnya saya memang sudah dibujuk, diajak-ajak oleh teman-teman, ya khususnya masyarakat Siak, yang mungkin tidak perlu saya sampaikan di sini. Nah, saya masih ragu. Ya pertama ya saya sebagai PNS, nah saya juga sebagai kepala dinas PU di Siak, masa pensiun saya 2 tahun lagi Pak. 2 tahun lagi Pak ya? 2 tahun lagi sampai 2026. Nah tentunya saya berpikir kalau saya maju, saya pensiun atau berhenti jadi pegawai negeri. Kemudian tentunya saya harus siap dibuli-buli oleh masyarakat. Ya namanya kita maju tentu pasti ada dibuli. Pasti ada yang like dan dislike lah ya, Pak ya. nah saya masuk di Kabupaten Siak dari tahun 2000. Nah artinya kalau saya bekerja di Siak itu sudah 24 tahun. Lama Pak ya. Lama sekali Pak. Pak, jadi ini Bapak maju karena ada permintaan dari partai yang bertemu dengan keinginan Bapak? Atau karena pertimbangan ini mumpung mau pensiun 2 tahun? Sebenarnya itu tadi saya sampaikan Pak. Saya ini bukan orang politik dan saya memang dari dulu, dari awal saya menyatakan bahwa saya ini tidak suka dengan politik. Karena saya memang orang lapangan, orang kerja yang terbiasa kerja di lapangan di PU. Nah saya juga ngomong sama teman-teman, saya ini nggak bisa politik, nggak ngerti politik, nggak bisa berbicara Politik. secara politik, dan pidato-pidato itu saya paling nggak suka. Menghindar Pak ya. Ya, menghindar. Tapi ya bagaimanapun, ya saya melihat ke depan ini, waduh ini sudah disampaikan, apa abang mau meninggalkan Siak seperti ini?
Nah, saya merasa terketuk hati saya, tapi itu pun maju mundur saya. Nah, begitu tanggal 17, alhamdulillah mungkin saya diberi hidayah, saya tiba-tiba menyatakan, ya saya siap maju. Apapun resikonya dan apapun benturannya saya siap maju demi untuk membangun Siak menjadi lebih hebat. Nah, ada kata Pak Irving yang tadi saya garis bawahi. Apa abang tega melihat Siak Ya. hari ini? Memangnya kenapa dengan Siak hari ini, Pak? Apakah Bapak melihat pembangunan jalan di tempat? Kalau kita mengutip Pak Arwin, ya, Siak ini tidak mengalami perubahan. Apakah seperti itu juga Pak Irving melihatnya? Jadi ya memang apa yang disampaikan Pak Sapriyadi tadi itu ya memang ya seperti itu. Adalah bagian seperti itu salah satunya. Yang kedua juga saya melihat di Siak ini terlalu banyak yang kegiatan-kegiatan yang hanya seremonial. Dan ini tentunya mubazir. Kita baru menjadi Kabupaten Siak di tahun 1999. Nah, artinya kita baru 25 tahun. Sementara program RPJN nasional kita 2045 menjadi Indonesia Emas. Nah, apa yang harus kita buat? Nah, sementara kita hanya mengikuti acara-acara seremonial dan masyarakat juga banyak yang merasa, wah ini untuk apa sih gunanya? Nah, ini memberatkan masyarakat. Kita ingin Siak ini ke depan tentunya tidak membuat seperti itu ya. Kita ingin menjadi terfokus untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 ini, Pak. Bapak ini kan sudah 13 tahun ya menjadi kepala dinas PU. Ya. Dan itu sudah dimulai di era Pak Arwin. Sampai ke era Pak Samsuar. Sekarang era Pak Alfedri. Betul. Bupatinya boleh berganti. Kadis PU-nya tetap itu juga. Teh botol, Pak. Teh botol. Artinya kalau kita melihat progres kemajuan pembangunan Siak sampai hari ini, sejak otonomi daerah, terutama dimulai besar-besaran di era Pak Arwin, Ya. itu kan juga tidak lepas dari pikiran dan kerja keras Bapak. Sehingga penataan kota Siak itu memang terlihat bernilai sejarah dan berkembang. Ya. Bagaimana Bapak memulai penataan kota Siak, pembangunannya di masa era Pak Arwin itu? Jadi benar, Pak. Jadi kita dalam merancang suatu pembangunan infrastruktur maupun penataan kota, wilayah kota, yang dimulai pertama itu adalah perencanaan, Pak. Jadi kita jangan berpikir perencanaan itu dimulai mimpi tadi malam kemudian kita laksanakan menjadi pembangunan infrastruktur. Itu tidak bisa. Jadi kita merencanakan itu, kita harus memikirkannya 50 tahun ke depan. Saya bayangkan, Pak, bagaimana Sultan Syarif Hasim membangun Istana Siak di tahun 1889. 1889. Nah, apakah pada saat itu Sultan hanya memikirkan pembangunan istana ini hanya untuk 10 tahun atau untuk 20 tahun? Kan tidak. Dia berpikir istana ini harus diwariskan kepada generasinya nantinya dengan waktu yang cukup lama. Bahkan kita sekarang masih bisa melihat bagaimana Istana Siak itu berdiri kokoh dan bagus. Nah, inilah perencanaan yang benar. Nah, mestinya pembangunan juga seperti itu. Saya melihat bagaimana indahnya kota Siak ini ketika dari awal saya masuk, ada sungai Siak yang membelah dua wilayah, ada Mempura, ada Siak. Nah, ini adalah satu-satunya yang sangat menjadikan magnet untuk bagaimana orang tahu, bagaimana ini menjadi diperhitungkan Siak ini. Nah, itu yang menjadi apa? Bagaimana kita dulu Siak, kalau mungkin Pak Sapriyadi melihat melalui sungai Siak itu kan kumuh sekali. Kumuh, Pak. Nah, ketika itulah banyak kayu balak aja. Ketika itulah saya berancang bagaimana kita membuat waterfront city. Sultan aja berpikir waterfront city, Pak. Bagaimana dia membangun balai kerapatan adat itu menghadap ke sungai. Masa kita orang-orang yang generasi baru yang sudah digitalisasi, zaman digitalisasi kita masih tidak memikirkan itu. Makanya kita buat waterfront city
sekalian juga menghilangkan kawasan kumuh. Nah ini menarik ini Pak. Ah, Menarik ini Pak. Bapak seakan merancang, mendesain arsitektur bangunan-bangunan Siak yang dalam pandangan saya nih Pak, klasik tapi modern. ya, Seolah-olah Bapak terinspirasi dari pemikiran Sultan pada saat dia membangun istana itu. betul. Dari mana Bapak dapat ide itu? Saya salah satu yang mencintai sejarah, Pak. Makanya sejarah itu tidak boleh kita lupakan. Kalau Soekarno bilang jas merah ya. Nah, sejarah jangan dilupakan. Nah, artinya seperti infrastruktur yang kita bangun, seperti saya membangun gedung daerah. Gedung daerah itu kita hadapkan ke sungai. Nah, gedung daerah itu klasiknya apa? Itu seperti combol, Pak. Combol itu adalah bagian dari orang ketika datang dengan tepak sirih, ada bulat yang combol yang di apa itu. Nah inilah artinya apa? Bahwa orang Melayu itu care terhadap pendatang. Makanya ini adalah tari apa? Tepak sirih. Tepak sirih persembahan. Persembahan itu jadi mereka welcome. Nah, ini kita menggambarkan bahwa masyarakat Siak itu orang yang welcome, siapapun boleh datang, siapapun boleh bekerja ataupun datang ke Siak. Tapi yang penting dia harus membangun Siak. Tapi kan Bapak bukan sejarawan yang bisa menggali nilai-nilai seperti pemikiran Sultan Siak pada tahun 1800-an itu. Bapak kan orang teknik. Betul. Apakah Bapak juga melibatkan sejarawan untuk mendesain itu? Tentu Pak. Jadi kita di dalam mendesain itu, kita tentu rencana perancangnya itu kita harus, makanya saya bilang kita merancang ini 50 tahun loh paling sedikit. Nah artinya kalau perencanaan itu 50 tahun itu artinya ini adalah perencanaan yang matang. Nah kita tentunya di dalam merancang itu ada masukan-masukan dari sejarawan, ada masukan dari arsitek sejarah, dan juga dari ya sipil dah pasti dalam konstruksinya. Nah inilah yang kita ambil konsepnya, bagaimana kita membuat, jadi dia punya ciri khas. Siak ini harus punya ciri khas Pak. Jadi kalau membangun Siak ini hanya mengadopsi bangunan-bangunan dari tempat lain yang kita tidak tahu filosofinya dan tidak tahu ciri khasnya, ya akhirnya kota kita akan berantakan. Nah, kita melihat bagaimana kita mengadopsi adanya combol, kemudian kita mengadopsi bagaimana kubahnya Balai Kerapatan Adat itu kita pasang di waterfront city semua. Nah, artinya ini harus dia selaras dengan apa yang menjadi daya tarik kita, yang menjadi ikon kita adalah istana. Nah, istana ini adalah sebagai ikon. Oh, jadi Bapak memposisikan istana itu sebagai ikon. Ya. Nah, bangunan-bangunan lain itu sebagai bangunan pendukung yang harus selaras. Yang harus selaras. Ya. Tapi kok bisa nafas jiwanya, roh bangunan pendukung ini bisa bersebati dengan istana? Kalau kita pergi ke Siak itu sekarang seolah-olah bangunan pendukung ini kan menyatu, menyatu dengan bangunan istana. Istana itu kan sudah dibuat pada tahun 1800-an kan. Ini kan baru dibuat pada era reformasi. Kenapa seakan bisa menyatu nafasnya itu, rohnya? Ya itulah mungkin Pak, saya intinya bagaimana kita harus ini ikon dan kita harus menyesuaikan dan menselaraskan. Nah intinya kita harus bekerja bagaimana ini bagus ya, ini menjadi daya tarik dan menjadi pusat perhatian. Nah itu yang penting. Jadi di Siak ini Pak kita ada zona satu itu zona kesultanan, kemudian ada zona datuk dan ada zona kolonial. Jadi ini zona datuk yang mana itu? Zona datuk yang Mempura Pak. Mempura. Di sana ada makam Datuk Pesisir, makam Datuk-Datuk, ada Datuk Empat Suku situ semua. Nah ini harus kita selaraskan. Zona kolonial istana. Zona kolonial Tangsi Belanda. Oh Tangsi Belanda. Kalau istana itu Pak? Zona kesultanan. Kesultanan. Nah itu dia. Kan berhasil itu Bapak. Alhamdulillah. Menata. Ya. Menata, mendesain bangunan-bangunan yang sekarang menjadi pusat perkantoran pemerintah Kabupaten Siak. Apa kuncinya waktu itu Pak? Apakah kuncinya itu karena Bapak memang diberikan kepercayaan penuh oleh Pak Arwin pada saat itu? Intinya saya bekerja itu lebih mengutamakan
keikhlasan, dan saya menganggap kerja itu adalah ibadah. 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 Jadi ketika saya membangun infrastruktur kemudian ini bermanfaat bagi masyarakat, paling tidak saya kecipratan pahalanya, Pak. Itu yang saya selalu sampaikan sama anggota-anggota saya, bawahan saya, ya supaya kita ini enak bekerja tuh, lepas kita bekerja. Tapi kalau kita memaksakan kerja, ya akhirnya kerja itu tidak dengan hati, artinya lepas nih. Nah itulah yang menjadi kuncinya, Pak. Kalau saya lihat jawaban Bapak sepertinya Pak Irving ini orang ikhlas betul ya. Orang ikhlas bekerja, ikhlas mengabdi. Apakah nanti kalau Bapak jadi bupati, Bapak akan mengayomi dengan sifat keikhlasan itu? Insya Allah saya, Pak, saya ini itu tadi saya bilang, ketika saya menjadi kepala dinas 13 tahun, dari tahun 2011, dari zaman saya dilantik oleh Pak Arwin sampai dengan Pak Samsuar dan sampai Pak Alpedri juga. Artinya jangka waktu 13 tahun dengan jumlah pegawai hampir 600 bahkan hampir 800 ini, saya rasa kalau saya hanya bekerja sendiri mungkin tidak bisa saya selesaikan. Tapi kita harus bekerja bersama. Dan di dalam bekerja itu harus betul-betul bersama-sama, dan kalau kita menjinjing 2 orang lebih ringan kalau kita menjinjing 10 orang. Nah ini ya kuncinya tadi itu, Pak. Jadi bersama-sama. Nah, itulah yang harus kita siap. Bersama kita bisa, Pak ya. Ya, bersama kita membangun siap. Pak, 13 tahun jadi kepala dinas pekerjaan umum itu bukan waktu yang pendek. Ya. Biasanya kepala dinas itu bertanya 2 tahun, 3 tahun maksimal. Bapak 13 tahun. Kalau saya hitung itu 3 bupati. Bapak pikul tugas, beban dan kewajiban itu. Kenapa pada masa Pak Alfedri menjadi bupati Bapak tidak bisa maksimal melaksanakan tugas? Ya, mungkin itu ya itu pertanyaannya memang, ya intinya saya maksimal di awal ya, tapi mungkin sekarang ini ya seperti tadi saya bilang, ya kadang-kadang kita akan selalu memberi masukan. Ya. Yang namanya staf pegawai tentu memberikan masukan yang bagus-bagus. Nah kadang-kadang ini kalau memang ini ya tidak sesuai, tidak apa, ya kita bisa saja. Tapi kalau selalu tidak sesuai, ya tentu ini menjadi permasalahan. Berarti saya menganggap bahwa saya ini tidak ada manfaatnya Tidak lagi. ada manfaatnya, Nah, Pak. tentu saya ingin maju menjadi bupati. Terus terang Pak Sapriadi, saya banyak sekali mengambil istilah orang Melayu menjolok dana-dana APBN. Saya bisa mencari dana untuk di depan istana sekarang itu ada kawasan kota pusaka, itu kita dapat 5 miliar. Baru tahun ini kita laksanakan. Kemudian di Bunga Raya sistem pompanisasi ada 2 kali, itu juga dari APBN. Kemudian di Sungai Rawa air bersih juga kita dari APBN. Kemudian jalan-jalan infrastruktur jalan juga belum yang DAK-nya, kemudian dari impres jalan daerah atau impres jandanya itu sekarang di Perawang itu ada di jalan menuju Pelindo itu sudah jalan rigid semua, Pak, jalan beton semua, dan dilanjutkan tahun ini juga menuju Sungai Mandau. Artinya dengan sekelas saya kepala dinas saja saya bisa mendatangkan proyek-proyek dari luar, Apalagi dari APBN. Nah, tentunya saya berpikir kalau saya menjadi bupati tentu lebih luasa lagi, karena saya punya teman-teman yang memang teman-teman kuliah waktu di S2 di India, teman-teman kuliah waktu kita sama-sama di Kementerian PU, tentu ini sudah menjadi orang semua, Pak. Setara umur saya ini sudah menjadi direktur atau apa. Nah, inilah yang saya ingin mengambil, karena kalau kita bertahan dengan potensi kita, APBD kita ini sangat tipis sekali, Pak, 2,8 T. 2,8 Nah, T. 60%-nya adalah gaji. Nah, saya juga bekerja sama dengan Pak SF Haryanto dalam pembangunan infrastruktur jembatan, Pak. Jembatan yang di Perawang. Itu kita MOU antara provinsi dengan kabupaten, di mana dia pada saat itu adalah kepala dinas PU, saya juga kepala dinas PU. Di Perawang, kemudian di Teluk Masjid juga, termasuk dari jalan Simpang Beringin sampai Simpang Bakal, itu semua MOU antara provinsi dengan kabupaten.
Nah artinya ya kalau kita punya kemampuan, kita punya teman, punya link yang bagus, ya semua infrastruktur itu bisa dibangun demi kesejahteraan masyarakat. Nah Oke. inilah yang perlu kita berharap ke depannya dengan kondisi APBD kita yang terbatas ini mestinya kita menjadi siap lebih hebat. Oke, Pak. Hmm, Ini kita berandai-andai ini. ya Pak. Seandainya masyarakat Kabupaten Siak memang memberikan amanah, Ya, kepercayaan kepada Bapak untuk menjadi bupati. Menang Bapak di pilkada itu. amin. Apa pertama yang akan Bapak lakukan sebagai bupati? Saya mungkin bercerita tentang visi Pak. Mm-mm. Visi saya itu Siak hebat. Siak hebat. Hebat itu ada 5 huruf. Huruf H, E, B, A, T. Hmm. H itu untuk handal, E elegan, B itu berbudaya Melayu, A itu agamis, dan T, T itu adalah transparan. transparansi. Ini transparan. Handal ini bagaimana? Handal itu kabupaten yang handal itu siapa? Yang diperhitungkan, yang menjadi daya tarik. Nah, kemudian ini daya saingnya. Nah ini kita sudah punya bagus, sudah punya modal yang bagus. Nah kita ingin menjadi kabupaten yang handal. Handal itu seperti apa? Masa internet kita kalau Bapak pulang dari Siak aja baru lepas berapa kilo sudah susah kita menelepon. Susah. Nah ini yang sementara di zaman era globalisasi, di zaman digitalisasi, internet ini dibutuhkan sekali Pak. Nah internet dibutuhkan sekali itu bagaimana kita mau mencari investasi ketika kita jalan, nah orang mau investasi, putus, akhirnya kita Putus. ini menghambat. Nah inilah, ini salah satunya. Kemudian kita bagaimana meningkatkan lapangan kerja. Saya melihat banyak sekali kita ini seperti penonton di negeri sendiri Pak. Saya kemarin ke Kandis. Pak, bagaimana kami di Kandis ini, perusahaan-perusahaan ini hanya memasukkan tenaga kerja biasa itu hanya dari Luar. luar. Nah, mengapa kami sebagai penonton? Saya bilang inilah tugas dari pemimpin daerah. Pemimpin daerah perlu intervensi ke perusahaan bahwa ini loh masyarakat saya. Artinya Bapak ingin masyarakat Siak itu menjadi pemain, Ya, betul. tidak menjadi penonton. Nah, itu yang Di paling tengah penting. arus globalisasi, Ya, di tengah industri mengeksplorasi sumber ya, daya alam Siak. Kembali ke hebat itu, Pak. ya, Hebat itu kan terminologi ya, yang sifatnya abstrak, ya. normatif dia, Pak. Bisa Bapak wujudkan dalam implementasi kebutuhan masyarakat Siak. Ya, mestinya harus bisa, Pak. Jadi artinya gini, kalau saya bilang tadi, saya cerita bahwa Pak, Siak ini sudah lumayan maju, sudah bagus. Artinya sudah bagus. Nah, kita ingin Siak ini seperti take off. Kalau kita naik pesawat itu take off. Ingin terbang kita. Supaya ini betul-betul. Nah, sekarang tentu harus kita berapa sih investasi di Siak? Berapa sih perekonomian di Siak ini perkembangannya? Nah, ini juga kan harus kita upayakan. Padahal kita banyak sekali sumber daya alam yang sangat potensi di Siak. Ada minyak, ada sawit, minyak di bawah, ada minyak di atas. Dan banyak lagi Pak, Banyak lagi, Pak. ada pelabuhan, nah banyak sekali. Pak, Tapi ini tidak dikelola dengan bagus. masing-masing kepala daerah itu kan pengen mengambil satu karakteristik dari ciri khas kotanya. Ya, Misalnya kita lihat Pekanbaru. Pekanbaru itu kan dia diarahkan untuk menjadi kota perdagangan, ya, industri. Kemudian Pelalawan. Pelalawan itu kan dia pengen menjadi kota berbudaya yang bernilai sejarah. Kinang, Kampar. Ini diarahkan oleh bupatinya untuk menjadi kota pendidikan, pariwisata. ya, Dari pengalaman Pak Irving selama menjadi PNS 13 tahun di Dinas Pekerjaan Umum, melihat perkembangan Siak sekarang, kemana arah Kabupaten Siak ini ingin Bapak jadikan? Jadi gini Pak, tadi di awal kita Siak ini luas seperti kepak sayap burung. Ada Kandis, ada Minas, ada Perawang, kota industri, ada Siak di tengah.
Kota Siak Sindrapura, ada kota kembarnya satu lagi Mempura, kemudian ada Bungaraya, kemudian ada Sungai Apit dan Sabah Aus, Sako. Artinya dari 14 kecamatan ini kita harus pembangunannya harus membentuk satu ciri khas. Misalnya Kandis. Kandis ini jalan lintas. Nah, ini harus kota perdagangan. Oh, Kalau Perawang itu kota yang banyak Industri. sekali industri. Nah, kita harus jadikan dia betul-betul industri. Nah, artinya industri harus kita kembangkan benar di sini. Nah, Sungai Apit juga kota pelabuhan. Nah, kita harus kembangkan dia sebagai kota pelabuhan. Siak, kota Siak adalah kota pusaka. pusaka. Kota bekas peninggalan kerajaan Siak yang banyak sekali bangunan cagar budayanya dan budayanya. Sama dengan Mempura tadi. Jadi Siak Mempura itu adalah kota kembar, kota pusaka yang kembar. Nah, saya melihat juga ini termasuk dalam hal landscape-nya, Pak. Jadi saya berharap Siak ini menjadi salah satu kota pusaka Foresticity. Foresticity. Iya, jadi kalau kita dengar IKN menjadi Foresticity, kita sudah punya sebenarnya, Pak. Saya kemarin jumpa sama Dirjen Apa itu foresticity, Pak? kota hutan. Jadi Kota kita tetap memelihara hutan itu untuk daya dukung daripada wisata. Saya kemarin jumpa dirjen, salah satu dirjen di ATR menyampaikan kepada saya baru masuk ke Siak ini. Saya melihat Siak ini seperti konsep yang nanti akan dibangun di IKN, Foresticity. Nah, artinya ini kita juga pernah menjadi pusat dari perayaan lingkungan hidup sedunia, di mana pada saat itu yang datang Pak Wakil Presiden Pak Yusuf Kalla dan Bu Siti Nurbaya ya juga menyatakan bahwa Siak ini ya seperti kota di dalam hutan. Nah, ini yang harus kita hidupkan. Jadi kita tidak semena-mena semua kota itu kita kembangkan dengan cara yang sama. Jadi harus ada pembedaan. Ada landscape-nya, Pak. Ya, Oke. ada perbedaan. Untuk menjadi foresticity, kita bicara Siak saja. Ya, Kota Siak. ya, Itu kan perlu infrastruktur yang memadai. ya. Kalau sekarang kan infrastruktur itu yang belum maksimal Ya. menuju ke Kabupaten Siak ini. Terutama kalau kita berangkat dari Pekanbaru. Ya. Jarak tempuhnya cukup jauh juga. Hampir 2 jam, Pak. Antara 130 kilo. 130 kilo. Nah, bagaimana infrastruktur Pekanbaru sampai ke kota Siak itu bisa mempercepat arus orang untuk berkunjung ke Foresticity ini? Jadi gini Pak, ini di dalam infrastruktur jalan tuh ada kewenangan pusat, Ada APBN, kewenangan. ada kewenangan provinsi, ada kewenangan kabupaten. Nah, infrastruktur jalan dari dari kota Pekanbaru sampai ke kota Siak itu adalah Provinsi. jalan kewenangan provinsi. Nah, karena Siak merupakan pusat kegiatan wilayah PKW. Nah, PKW itu harus jalan provinsi. Antara PKW 1 ke PKW 2 itu harus ada jalan provinsi. Nah, permasalahannya infrastruktur jalan kita ini memang setiap tahunnya sering terjadi kerusakan-kerusakan yang berat. Nah, inilah sebenarnya bagaimana kita harus sinkron dengan provinsi, Pak. Di zaman saya dulu jadi kepala dinas dan Pak SF Arianto menjadi kepala dinas PU, ini jalan ini mulus, Pak. Mulus, Makanya dulu ada PON untuk balap sepeda. Betul. Nah, ini salah satunya. Nah, setelah itu saya melihat ini jalan ini ya hancur-hancur ya, terutama dengan kendaraan-kendaraan overload. Nah, sebenarnya ini bisa kita atasi kalau bersama-sama. Artinya inilah fungsi dari kepala daerah. Bagaimana dia melobi provinsi. Bukannya kemarin sudah ada apanya, Pak? agreement bersama Pak PJSF Arianto? Sudah, itu kan baru setelah Pak SF menjadi PJ, Pak. Apa perencanaannya itu, Pak? Ya, kita ingin membuat jalan 2 jalur dari simpang kilo 11 buatan itu menuju kawasan industri Tanjung Buton menjadi 2 jalur 2 arah. Artinya ini mendukung dari infrastruktur tadi, karena tidak mungkin dengan satu lajur jalan ini untuk mendukung kawasan industri Tanjung Buton. Ini kan beban berat. Berapa kilo itu, Pak? Itu Perencanaannya? sekitar 77 kilo. 77 kilo. Ya, kemarin saya
Pak SF Haryanto datang memberikan anggaran itu ada 3 titik, 30. Nah, nanti kita akan berkoordinasi dengan APBN. Sumber pendanaannya tahap awal ini Awal ini APBD provinsi, Pak, karena dia masih belum masuk ke dalam jalan nasional. Jalan nasional sebelahnya. Nah, nanti ini seperti yang dibuat Pak SF Haryanto ketika dia membangun jalan menuju Rimbo Panjang Bangkinang. Danau lah ya. Nah, artinya inilah ciri-ciri orang PU bekerja seperti itu, Pak. Jadi kita bangun, kemudian kita koordinasi sama APBN. Karena ini kita orang APBN juga, lu buat apa di Siak? Buat apa lu di Pekanbaru atau di mana? Tapi kalau kita sudah berbuat, ini yang akan mereka Kita dukung. yang turun dulu Pak ya. Iya, harus. Pak, ini kita sudah mulai sampai ke penghujung. Ya. Bapak kan sudah mendaftar ini Ya. di KPU. Tadi sudah bercerita juga mulai dari sejarah sampai membangun kota Siak. Sekarang Bapak ingin lebih maksimal lagi memberikan pemikiran ke Kabupaten Siak dengan ikut menjadi calon bupati. Ya. Lawan Bapak kan tidak ringan-ringan juga nih Pak. Wah, saya tahu, Pak. Kawan-kawan saya semua juga. Lawan Bapak kan petahana nih. Ya. Pak Alfedri. Ya. Ditambah lagi Dr. Afni. Ya. Mereka Pak Alfedri itu sudah start sejak dia jadi wakil bupati Pak. Ya. Sampai jadi bupati. Afni kan sudah main 1-2 tahun terakhir. Ya. Bapak kan baru ini. Tidak takut Bapak menghadapi 2 kompetitor ini Pak? Ya, kita nih Pak, saya ini dari dulu ya, saya memang orangnya optimis Pak. Saya diciptakan untuk menang. Itu yang saya pegang. Ini saya untuk menjaga optimisme saya diciptakan untuk menang. Ketika saya ingin bertarung, saya harus menang. Harus menang. Harus menang. Nah, bagaimana harus menang tadi? Tentu kita harus usaha. Ini kan jelas ini di dalam Quran juga jelas. Orang kalau tidak mau berusaha ya tidak akan mendapatkan hasil. Hasil itu sesuai dengan ikhtiar. Ya, makanya kita harus berusaha. Saya mengambil konsep dari trilogi PU karena saya ini orang murni orang PU, Pak. Iya. Saya harus bekerja keras. Saya harus bergerak cepat. Dan saya harus bertindak tepat. Nah, inilah 3 unsur inilah yang saya pakai. Jadi saya bekerja keras karena waktu saya sangat pendek dan saya harus bergerak cepat. Bergerak cepatnya inilah masalah waktu dan bertindak tepat. Jadi tidak sembarangan kita ya namanya tanding ya biasa aja. Kita yang yakin kita harus menang. Nah, kalau nanti hasilnya ya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana cara Bapak bertindak tepat dan cepat dalam kurun waktu yang relatif terbatas sampai akhir November ini? Yang jelas kita punya teman, kita punya ya saya kan sebenarnya tidak pernah tampil saja Pak, tapi kalau saya sudah 20 tahun di Siak, jaringan saya kan banyak. Sudah dikenal luas. Sudah Pak. dikenal, hampir semua kepala desa kenal sama saya, karena mereka selalu ingin meminta infrastruktur jalan. Nah, artinya bergerak cepat, ya kita jumpai mereka. Kita hadapkan mereka dengan niat kita, kemudian kita minta, bagaimana sebenarnya kalau saya maju ini apa yang harus saya ya, kita itu salah satunya bergerak cepat. Dan bertindak tepat itu tidak semuanya harus kita masuki Pak. Jadi kita betul-betul memilah ya kalau memang di sana Ibu Afni yang juaranya yang banyak apanya kita tidak perlu masuk. Atau Pak Alfedri yang jagonya di situ ya kita tidak perlu. Ya kita hanya sekedar coba usaha aja. Tapi kalau yang memang ini apa ya kita peluang, kita harus bisa membaca peluang itu. Yang penting target menang Pak. Ya. Terakhir Pak, apa pesan Pak Irving kepada masyarakat Siak dalam rangka pilkada ini? Pesan saya terakhir, izinkan saya untuk menjadi Bupati Siak dan ingin membangun Kabupaten Siak ini menjadi Siak hebat. Jadi saya mengambil kata hebat ini, 5 huruf ini karena saya adalah orang yang Pancasila dan saya orang yang rukun Islam 5, kemudian juga sholat 5 waktu 5. Nah ini yang saya harapkan, mohon dukungan dan doa dari masyarakat Kabupaten Siak. Mungkin itu Pak. Baik. Terima kasih Pak Irving. Waktu pemikiran untuk Kabupaten Siak. Mudah-mudahan langkah politik Pak Irving sampai ke target yang diinginkan. Amin, amin, amin. Sukses dan selamat berjuang Pak.
Terima kasih Pak. Demikian sahabat berazam, bincang-bincang kami dengan Pak Irving Kahar, bakal calon Bupati Siak yang berpasangan dengan Sugiarto. Kami yang bertanya, Anda yang menyimpulkan. Kita bertemu kembali pada edisi mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.